terakhir dan mengikat, dan kami laksanakan itu. Hal yang kedua, kami memohonkan ganti kerugian. Ya, kami memohonkan ganti kerugian, dan saya kira teman-teman juga sudah tahu berapa nilainya gitu ya. Dan kami merumuskan nilai ganti kerugian itu, para awak media, itu berdasarkan aturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kemauan kami sendiri gitu. Karena tidak bisa juga kami memohonkan ganti kerugian misalnya 0 rupiah atau 1 rupiah atau 100 rupiah atau 1000 rupiah atau 10.000 rupiah. Itu samanya kan kami menghina pengadilan. Udah, waduh, luar biasa lah ya. Udah begitu duduk, kita siapkan berkas, legal standing, kita kasihkan semuanya. Kata Pak Hakimnya, oh itu legal standingnya sama ya sepertinya. Ya, siap sama yang mulia. Dari sebelah juga termohon, siap sama. Oh, turut termohon mana? Belum hadir. Kata beliau, sudah dipanggil, tapi ternyata belum hadir. Terpaksa harus mengikuti aturan, harus dipanggil 2 kali maksimal. Kalau sudah dipanggil 2 kali maksimal, ya berarti dianggap lewat. Kan gitu, berarti sidang akan dilaksanakan. Dianggap yang bersangkutan hadir, seperti itu aturannya ya. Dan alhamdulillah sekarang ya jangan sampai ada bunyi ngulur-ngulur waktu lagi. Nggak ada. Siapa yang ngulur waktu? Kita nggak ngulur-ngulur waktu, kita laksanakan sesuai dengan KUHAP. Ya, aturan mainnya seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya karena tidak ada yang perlu disampaikan karena ketuk palunya seperti itu tadi ya. Ya, mohon dukungannya, mohon doanya. Semoga kebenaran itu tetap di atas segalanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum Mas Roy Ya. Terima kasih rekan-rekan media bahwa hari ini kami lagi-lagi menggunakan hak hukum kami sebagai tersangka ya. Jadi kalau ada yang mau mengatakan bahwa Mas Roy ini sudah statusnya sebagai terdakwa, dan kami selalu men-challenge, mana pihak yang mengatakan Mas Roy sebagai terdakwa berarti belum memahami KUHAP dengan sebenar-benarnya gitu. Mas Roy ini statusnya masih sebagai tersangka. Makanya di dalam pasal 158 KUHAP yang baru, permohonan pra-peradilan itu statusnya harus diajukan oleh seseorang tersangka, bukan terdakwa ya. Nah, karena Mas Roy ini masih menjadi tersangka, maka kami menggunakan hak hukum kami, yaitu apa? Mengajukan permohonan pra-peradilan untuk yang ketiga. Ketiganya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pelaksanaan putusan pra-peradilan yang pertama, yaitu adanya pertimbangan hakim tunggal pra-peradilan di dalam rasio desiden di putusannya bahwa terhadap permohonan ganti kerugian maupun rehabilitasi akibat kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, monggo dimohonkan pada permohonan pra-peradilan yang lain dengan tenggang waktu tidak boleh melebihi 14 hari. Dan kami hari ini melaksanakan putusan hakim. Jadi kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini bukan lagi-lagi ingin menunda persidangan ya. Bukan. Karena kalau kami tidak melaksanakan putusan hakim, kami juga nggak patuh juga terhadap hukum gitu ya. Jadi ini tidak ada urusannya dengan framing di luar bahwa ini menunda-nunda persidangan, tetapi kami melaksanakan putusan hakim. Karena putusan hakim itu asasnya adalah res judicata pro varite habetur, yaitu putusan itu dianggap sah dan benar sepanjang belum dibatalkan. Karena putusan pra-peradilan ciri khasnya tidak ada upaya banding dan kasasi dan tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan di atasnya, sehingga sifatnya adalah final and binding. Ya, terakhir dan mengikat, dan kami laksanakan itu. Hal yang kedua, kami memohonkan ganti kerugian. Ya. Kami memohonkan ganti kerugian, dan saya kira teman-teman juga sudah tahu berapa nilainya gitu ya. Dan kami merumuskan nilai ganti kerugian itu, para awak media, itu berdasarkan aturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kemauan kami sendiri gitu. Karena tidak bisa juga kami memohonkan ganti kerugian misalnya 0 rupiah atau 1 rupiah atau 100 rupiah atau 1000 rupiah atau 10.000 rupiah. Itu samanya kan kami menghina pengadilan. Kenapa? Karena persidangan ini dilaksanakan dengan uang negara selama 1 minggu ya, 7 hari, dan telah ditunjuk hakimnya, telah ditunjuk panitranya. Masa hanya untuk permohonan 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah harus dilaksanakan pengadilan yang mahal seperti ini gitu. Oleh karena itu kami mengajukan nilai itu sesuai dengan batas yang diberikan oleh aturan perundang-undangan, dan hitungannya itu sudah sesuai. Kami tidak mungkin juga mengajukan 1 rupiah gitu. Itu kan sama aja kami menghina. Dan yang terakhir, mungkin nanti ditambahkan oleh Mas Rez secara lebih detail, bahwa kalaupun kami pada akhirnya memenangkan pra-peradilan untuk permohonan yang ketiga, nilainya itu tidak untuk kepentingan hukum Mas Roy,
Tidak untuk juga Bang RH, tidak juga untuk saya, Mbak Soraya, kemudian Pak Yasena, Mbak Jeje, Mbak Azmi, dan yang lain. Enggak. Kami akan menggunakan itu untuk kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Anggaplah itu semacam, ya mungkin sedekah. Ya, atau semacam hibah akibat dari salah tangkap. Betul, kesewenang-wenangan ya, bukan salah tangkap, kesewenang-wenangan penyidik dalam menangkap dan menahan Mas Roy. Saya kira itu Mas Roy dari saya. Baik. Oke. Terakhir adalah pengantin. Iya, pengantin. Pada saatnya Ya. menuju yang berbahagia. Bintang filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya insya Allah tidak akan mengulangi atau menambahkan apa yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh para kuasa hukum saya, mulai dari Mas Refli Harun, Bu Soraya, tadi juga ada Pak Yasena, kemudian terakhir Mas Gafur, dan juga ada Bu Lisa dan lain sebagainya. Ya, yang pertama yang kami sampaikan adalah kami sangat serius sebenarnya dalam mengajukan pra peradilan ketika ini. Bukti kami sangat serius, Pak. Teman-teman juga harus lihat, tim kami semalam masih sampai jam 12 bahkan lebih dari jam 00 sudah ganti hari, sudah hari ini. Itu masih berada di salah satu stasiun TV. Dan di stasiun TV itu kita juga melihat bagaimana lucunya ya pihak sebelah, bahkan lucunya bekas sahabat saya ya si Omon itu kemudian ya kalau orang mengatakan skornya dia ball positionnya hanya 30% dibandingkan dengan kita. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana argumen-argumen yang kita sampaikan dan ternyata boncos sekali apa yang mereka lakukan. Dan artinya apa? Habis dari itu, hari pertama ketika pra peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Tapi teman-teman tahu sendiri ya, hakim tunggal yang memimpin ini alhamdulillah sama lagi ya, yaitu Pak I Ketut Darpawan ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat apakah putusan dari hakim tunggal ini akan sama seperti yang pertama atau yang kedua kemarin. Kalau beda dengan yang pertama, ini akan menjadi lucu banget. Ya, karena waktu itu belilah yang sebenarnya memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan ini dalam pra peradilan yang terpisah. Jadi ini bukan kami yang kemudian menunda-nunda. Ya, kok kami baru sekarang, kok nggak sekalian kemarin. Putusannya itu adalah boleh diajukan secara terpisah dalam waktu 14 hari maksimal. Dan kami sudah melaksanakan itu sesuai dengan putusan pra peradilan yang pertama. Ya, nah itu yang penting. Jadi ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga tidak mengerti awalnya tanggal 28 Juli yang akan datang hari Selasa, itu hakimnya kalau tidak salah adalah putri ya, seorang wanita ya, perempuan. Ya, tapi ternyata hakimnya begitu masuk terus sama lagi. Wah, ya udah. Jadi teman-teman nanti akan bisa menilai konsistensi dari hakim itu atau tidak. Itu aja udah, gampang kan? Jadi seharusnya memang konsisten seharusnya. Dan yang kedua atau yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Gafur dan juga oleh Mas Refli dan juga oleh Bu Soraya dan yang lain bahwa kami sama sekali tidak berkepentingan ekonomi untuk hal ini. Ya, sama sekali tidak. Jadi ini adalah semata-mata untuk mewujudkan hak saja hak kami. Jadi sama sekali kami tidak mewujudkan ekonomi. Makanya daripada kemudian hasil dari tuntutan itu ganti rugi itu kepada kami, ya itu akan kita sampaikan atau akan kita berikan melalui kaos ya, kepada yang lebih berkepentingan. Dan cukup pandangan atau gambaran dari hasil itu saya pakai saja di sini. jadi inilah yang kita dapatkan ya. Jadi ini saya pakai saja. Jadi ini akan menutup semua spekulasi kalau wah itu nanti akan cari duit, cari rente. Enggak sama sekali. Sudah saya pakai ya gitu. Jadi silahkan kalau hasil itu ada nilai tertentu, itu akan disampaikan kepada yang lebih. Saya kira itu teman-teman semua ya. Silahkan ditunggu nanti seminggu ke depan untuk pra peradilan. Dan ini juga ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok pagi kami akan tetap datang tapi di Jakarta Timur. Ya, kita akan membersamai Dr. Tifa, sahabat saya yang berjuang untuk besok mendengarkan ya putusan sela dari sidang Dr. Tifausia Tiasuma besok pagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.